Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menyampaikan kajian di malam hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Oleh karena itu kami ingin haturkan terima kasih kepada DKM Masjid yang telah memberikan kepada kami kesempatan untuk menyampaikan kajian di malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dala ala khairin falahu ajru fa'ilin. Barang siapa yang seseorang menunjuki sebuah jalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai inti kajian kita di malam hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ada sesuatu hal perkara yang terkadang dia tidak membutuhkan dalil. Tidak membutuhkan dalil dari Al-Quran dan tidak membutuhkan dalil dari sunnah Rasulullah SAW. Kita sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bagaimana cara kita bersikap dan bermuamalah. Jangankan manusia yang memiliki akal, hewan yang tidak punya akal. Orang yang memelihara kucing, kucing punya akal, kucing tidak punya akal. Dia akan mengerti dan paham dengan naluri kebinatangannya untuk selalu berbuat baik kepada manusia yang menjaganya. Jangankan kita berbicara kucing, ya, anjing, binatang yang najis. Ketika anjing tersebut diajarkan bagaimana cara dia berburu, maka dia akan memberikan manfaat kepada orang yang mengajarkan. Dan di antara hal yang kita tidak butuh dalil dari Al-Quran dan Sunnah, yaitu berbuat baik kepada kedua orang. Butuh dalil nggak kira-kira? Kita sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira dengan akal yang kita punya ini, siapa manusia yang paling kita harus berbuat baik kepadanya? Saya sepakat seluruh hadirin dan hadirat yang hadir di malam ini akan mengatakan ibu dan ayah kita. Sementara bersama dengan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menanamkan naluri kemanusiaan dengan akal yang dia punya untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, tetapi Allah mendatangkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pentingnya berbuat baik kepada kedua orang tua dan bahayanya orang-orang yang mereka durhaka kepada kedua orang tuanya, sebagaimana kita akan sebutkan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Perkara yang kedua, para hadirin dan hadirat, terkadang sebagian kita hanya mementingkan hablum minallah. Salat 5 waktu, berpuasa, salat malam, menjaga zikir, wanita memakai hijab, dan seterusnya.
Ya, tetapi terkadang kita kurang peduli dengan hal-hal yang sifatnya hablum minan nas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan prinsip ini dalam Al-Qur'anul Karim. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Saling tolong menolonglah engkau di dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Ini ayat yang begitu jelas, yang begitu terang. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semuanya untuk menjaga yang namanya apa? Hablum minan nas. Karena tidaklah masuknya seseorang ke dalam surga karena hanya sebatas dia rajin sholat. Iya, bukan sebaliknya pula. Orang masuk neraka ketika dia tidak berpuasa atau dia berbuat hal-hal yang diharamkan oleh Allah yang sifatnya hablum minallah. Tapi di sana ada amalan-amalan yang terkadang kita menyepelekan amalan tersebut, tetapi itu menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan seseorang dari neraka. Datang seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majelisnya Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laki-laki yang datang barusan dialah seorang penghuni surga. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau penasaran, apa amalan laki-laki ini yang dia masih tinggal di dunia sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dia sebagai penghuni surga. Akhirnya Abdullah bin Umar meminta izin untuk menginap di rumahnya. Dia ingin melihat apa amalan yang dia lakukan sehingga dia bisa masuk surga. Setelah beberapa lama Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu tinggal di rumah sahabat tadi, dia mengambil sebuah kesimpulan, saya tidak melihat sesuatu yang wah, sesuatu yang istimewa dari sholatnya, dari puasanya, dan seterusnya. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, ya fulan, apa sebenarnya amalan yang mengantarkan kau ke dalam surga dalam keadaan sholat kau biasa, dalam keadaan puasa kau biasa? Dia mengatakan, sesungguhnya aku tidak pernah menanamkan kebencian, kedengkian kepada saudara-saudaraku. Itu ya, sesuatu yang kita pikir itu nggak penting, sesuatu yang kita anggap enteng, tetapi justru itulah amalan yang akan memberatkan seseorang kelak kebaikannya, yang akan menyelamatkan dia dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu seorang ulama besar di zaman ini beliau berkata, tadinya aku melihat masalah yang paling terbesar yang dihadapi oleh umat Islam adalah masalah akidah. Tetapi setelah sekian lama aku melihat dan meneliti, permasalahan umat Islam itu bukan hanya masalah akidah, tetapi permasalahan yang terbesar juga umat Islam adalah akhlak dan perangainya mereka. Orang-orang yang di luar Islam, atau kita persempit, orang-orang yang tidak pernah kelihatan di masjid, dia tidak melihat bagaimana fasihnya kita baca Quran. Dia tidak ingin tahu bagaimana Anda ruku dan sujud kepada Allah. Iya, dia mungkin nggak tahu bagaimana cara Anda berpuasa. Tetapi yang pertama dia lihat bagaimana Anda bermuamalah dengan mereka. Bagaimana Anda berinteraksi dengannya. Bagaimana Anda berbicara dengannya. Bagaimana Anda berakhlak dan beretika kepada mereka. Baiknya etika dan akhlak Anda, dia akan memandang bahwasanya agama adalah agama yang baik. Tapi ketika jelek, buruknya etika dan muamalah kita dengan mereka, maka dia akan memandang agama yang dia pelajari itulah agama yang jelek. Buktinya, tidak bisa mengubah dirinya, tidak bisa membuat akhlaknya yang baik. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para hadirin dan hadirat, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki. Iya, akhlak antara hamba dengan Allah dan akhlak, ya, bagaimana kita berinteraksi dengan manusia. Teman-teman, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita semua tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengkhabarkan dalam hadisnya
Ada seorang wanita yang solehah, wanita yang menjaga batasannya dengan Allah. Mungkin dia sholat malam, menutup hijab, taat kepada suaminya, dan seterusnya. Tetapi dia pernah mengurung seekor kucing, yang kucing tersebut tidak diberi makan. Kemudian dengan sebab dia menzalimi seekor kucing yang tidak diberi makan tadi, Allah Subhanahu wa taala mencelupkan dia dalam nerakanya Allah. Hati-hati orang-orang yang mereka hanya peduli dari sisi hablum minallah, tetapi dia tidak peduli dari sisi hablum minannas. Dan tentunya manusia yang paling harus kita berbuat baik kepada mereka adalah kedua orang tua. Disebutkan satu kaidah oleh para ulama kita, bagaimana Anda bersikap kepada hamba-hamba Allah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan menyikapi kamu. Kalau seandainya engkau berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, Allah akan berbuat baik kepadamu. Kalau seandainya engkau berbuat jelek kepada hamba-hamba Allah, Allah juga akan berbuat jelek kepadamu. Dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, irhamu man fil ardi sayarhamukum man fis sama. Rahmatilah, berkasih sayanglah dengan makhluk yang ada di muka bumi ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala juga akan merahmati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang saya sebutkan tadi di hadis awal muqaddimah. Iya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang itu bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadisnya, ridallah ma ridha walidain. Kalau seandainya orang tua engkau ridha kepadamu, maka juga Allah akan ridha kepadamu. Tetapi ketika seseorang membuka aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan membuka aibnya aibnya dunia dan akhirat. Ini menunjukkan Islam bukan hanya agama yang membahas dari sisi hablum minallah, tapi Islam adalah agama yang sangat mementingkan bagaimana hablum minan nas tersebut. Pernah seekor unta mengadu kepada Nabi SAW. Unta, binatang. Dia berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya tuanku ini dia tidak memberikan makanan yang cukup. Dan dia mempekerjakan aku dengan pekerjaan yang sangat berat, ya Rasul. Kemudian Nabi SAW, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, beliau berkata, man rabbu hadal ibil, siapa pemilik unta ini? Kemudian datang seorang laki-laki dari Ansar, dia berkata, saya ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya unta ini mendatangiku dan dia mengadu kepadaku, engkau telah mempekerjakan dia dengan pekerjaan yang berat dan engkau tidak memberikan makanan yang cukup kepadanya. Jangan kau lakukan ini. Subhanallah, binatang, hewan yang nggak punya akal. Tetapi Rasulullah SAW, ya, dalam kondisi dan keadaan beliau super sibuk, tapi sempat beliau melayani, ya, aduan seekor binatang, dan ini merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Syahid ingin saya sampaikan, demikianlah kondisi dan keadaan Nabi kita Muhammad SAW, terlebih kepada orang yang fakir, kepada orang-orang yang miskin, kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang mungkin tidak dipandang oleh manusia dengan pandangan keduniaan. Rasulullah SAW sangat peduli dengan kondisi dan keadaan. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau bukan siapa-siapa, hanya seorang pemuda yang tidur di masjid, tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan, pekerjaan yang maksudnya menghasilkan uang. Kerjaan beliau adalah mendengar hadis-hadis Nabi SAW, dan terkadang beliau harus mengikat batu di perutnya. Orang-orang berkata, Abu Hurairah sudah gila.
Beliau berkata, saya tidak gila, saya sedang lapar, saya tidak punya makanan yang saya makan. Dan terkadang sampai pada kondisi tertentu, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala harus berdiri di pojok jalan, ya, untuk bertanya siapa yang lewat agar bisa diajak makan ke rumah. Beliau malu untuk minta makan. Malu. Ya, tetapi siapa sahabat yang lewat di situ, beliau tanya sebuah soal. Tujuannya supaya diajak ke rumah. Lewat Abu Bakar Siddiq, lewat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian keduanya menjawab, kemudian pergi. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat, ya, Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, boleh aku tanya sesuatu kepada engkau ya Rasulullah? Perhatikan bagaimana sikap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang miskin, orang yang fakir, seorang santri yang tinggal di masjid. Rasulullah nggak pernah mengatakan, saya sibuk, mohon maaf saya sedang sibuk, atau tolong lewat asisten saya, kamu jangan bicara langsung sama saya. Ya. Nabi SAW berkata, wahai Abu Hurairah, ya, ayo ke rumah saya. Mudah-mudahan ada makanan yang bisa kita makan di rumah saya. Kemudian Rasulullah berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, apakah ada makanan yang bisa kita makan, wahai Aisyah? Kata Aisyah, ya Rasulullah, aku baru saja diberikan segelas susu ya. Perhatikan para hadirin dan hadirat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sempat-sempatnya membawa seorang santri yang miskin, yang fakir ke rumahnya beliau dan melayani beliau dan memberikan makan kepada beliau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Abu Hurairah, panggil semua sahabat-sahabatmu yang ada di Sufah, kita minum susu bersama-sama. Abu Hurairah berpikir, ini susu cuma satu gelas. Jangankan untuk semua yang ada di Sufah, saya tidak cukup ini satu gelas susu seperti ini. Tapi karena perintah Nabi SAW, beliau harus memanggil. Dipanggil semua al-Sufah. Kemudian kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, orang yang menuangkan air adalah orang yang paling terakhir minum. Padahal beliau sudah sangat lapar. Tapi karena memang itu yang diminta oleh Rasul, ya sudah. Beliau tidak mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah lapar ya Rasulullah. Kenapa mereka dulu yang minum ya Rasulullah? Kemudian singkat cerita semuanya kenyang, minum. Para hadirin dan hadirat, kemudian Rasulullah berkata, ya Abu Hurairah, tinggal saya dengan engkau yang belum minum ya Abu Hurairah. Minum. Kemudian Abu Hurairah minum. Kemudian kata Rasulullah, zid ya Abu Hurairah, tambah ya Abu Hurairah. Kemudian kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, aku tidak mendapatkan lagi ruang di perutku, sudah kenyang ya Rasulullah. Syahid yang ingin kita ceritakan para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, kita tidak hanya melihat kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari satu sisi. Kita tidak hanya mengamalkan Islam dari sebagian ajaran Islam, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas. Dalam Islam itu ada akidah. Dalam Islam itu ada yang namanya muamalah. Dalam Islam itu juga ada yang namanya akhlak. Oleh karena itu jangan kita hanya, mohon maaf, saya adalah pengikut dari sunnah Rasulullah, saya punya bulu-bulu yang ada di dagu saya. Sunnah Rasulullah tidak hanya sebatas itu. Tapi sunnah Rasulullah bagaimana cara kita bermuamalah, kita bergaul, kita berinteraksi dengan manusia, dan terkhusus dengan ibu dan bapak kita. Jangan katakan Anda seorang pengikut sunnah Rasulullah. Jangan Anda bangga dengan apa yang Anda hafal dari Al-Quran. Jangan Anda bangga dengan apa yang Anda miliki dari ilmu. Kalau seandainya ibu dan ayah Anda tidak rela dan ridho dengan perbuatan Anda, justru perbuatan Anda selalu menyakiti hati ibu Anda, jangan Anda anggap Anda orang yang baik. Karena baiknya seseorang seperti yang kita sebutkan, bagaimana dia berbuat baik kepada orang-orang yang secara dalil kita sebenarnya nggak butuh dalam arti kata
dengan akal kita sudah paham kita bagaimana kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita, apalagi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, mendatangkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jangan sampai kita kalah sama orang-orang yang tidak belajar agama, atau kita kalah dengan orang-orang non-Islam yang mereka kufur. Bagaimana cara mereka beretika, bagaimana mereka berakhlak, bagaimana mereka bermuamalah, dan terkhusus muamalah mereka dengan kedua orang tua kita. Bisa dipahami para hadirin? Jadi sunnah itu tidak hanya sebatas penampilan tok, tapi sunnah itu seluruh daripada ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, karena waktu kita sangat ringkas, mungkin saya akan mencuplik beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah, dan saya yakin semua jamaah yang hadir di sini sudah cukup sering mendengar ayat Al-Qur'an ini. Baik, sudah cukup sering. Cuman terkadang ayat sering kita dengar, hadis sering kita dengar, namun itu hanya sampai ke bibir kita saja. Iya, hanya sekedar sampai kepada hafalan kita saja. Adapun kesehariannya kita ya tidak berubah. Sebelum kita mengenal kajian dengan setelah kita mengenal kajian, nggak ada bedanya, akhlak kita sama, nggak ada bedanya. Nah, kalau seandainya kondisi kita seperti ini, apa faedahnya kita? Apa faedahnya kita menuntut ilmu? Kalau kita melihat kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu itu benar-benar berberkas pada diri mereka. Sebelum mereka mengenal Islam, mereka orang-orang yang dikenal sebagian adalah akhlaknya jelek, rela membunuh anak wanita, bayi-bayi perempuan yang lahir mereka rela untuk membunuh. Ini merupakan akhlak yang jelek. Tapi ketika mereka masuk Islam, mereka mengenal ya hidayah, berubah segala bentuk akhlak mereka. Apakah akhlak mereka dengan Allah, ataukah akhlak mereka dengan manusia itu sendiri? Para hadirin dan hadirat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada engkau untuk tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan poin yang pertama, yaitu penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan poin yang kedua, para hadirin dan hadirat, adalah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Poin yang kedua disebutkan setelah haknya Allah, Allah menyebutkan hak manusia. Dan hak manusia yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan adalah berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Ayat ini para hadirin, kalau kita mempelajari usul fikih, misalnya nas-nas dalam Al-Quran, segala sesuatu atau sebuah ayat itu difahami kepada keumumannya sampai datang sesuatu yang mengkhususkannya. Atau sesuatu ayat itu sifatnya mutlak sampai datang sesuatu yang mengkaitkannya. Kalau seandainya tidak ada sesuatu yang menerangkan bagaimana maksudnya, maka itu sifatnya mutlak. Apa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala di sini memerintahkan kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Pertama, apakah disyaratkan orang tuanya harus muslim? Iya, bagaimana kalau seandainya orang tuanya kafir? Apakah disyaratkan orang tua tersebut berbuat baik kepadanya? Bagaimana dengan orang tua yang di masa kecilnya dia dizalimi misalnya, atau di masa kecilnya orang tuanya membuang anaknya? Apakah dikecualikan dua hal ini? Kalau seandainya tidak datang dalil yang mengecualikan dua perkara tersebut, maka dia tetap masuk dalam keumuman ayat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Apakah orang tua kita muslim ataukah orang tua kita kafir? Apakah orang tua kita dia sayang kepada kita, ataukah orang tua kita dulunya di masa kecil dia buang kita?
Itu sifatnya mutlak. Tetap kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita, walaupun dia kafir. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'anul Karim, Nabiullah Ibrahim, beliau memiliki seorang bapak yang musyrik, seorang bapak yang menyembah berhala. Tetapi beliau memanggil bapaknya dengan panggilan yang sangat lembut, panggilan yang sangat halus. Ya abati la ta'budis syaitan. Wahai bapak yang kucintai, wahai bapak yang kusayangi, jangan engkau menyembah syaitan. Subhanallah. Sementara orang tua yang kita miliki hari ini, para hadirin dan hadirat, adalah ahlus salah. Orang tua kita adalah ahlul kiblah. Orang tua kita adalah orang-orang yang dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada hal-hal yang mungkin berbeda pendapat dengan kita, kemudian kita menghardik kedua orang tua kita, iya dan billah. Apa fungsi dan faidah ilmu yang kita pelajari hari ini? Apa fungsi ayat Al-Quran yang kita dengar? Apa fungsi hadits Rasulullah yang setiap hari lewat di telinga kita? Tapi tidak bisa mengubah akhlak dan perangai kita, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan dalam sebuah hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ketika beliau memerintahkan kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, sampai-sampai berkata, wa in dzalama, walaupun keduanya itu berbuat zalim kepada kalian, walaupun orang tua kalian dulunya nggak ngurus kalian, tetap kalian harus berbuat baik kepada mereka. Adapun dia menyia-nyiakan Anda, itu urusan dia dengan Allah. Adapun urusan Anda selalu harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini prinsip. Bagaimana cara kita bermuamalah dengan kedua orang tua kita. Kemudian selanjutnya, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dalam haditsnya, di antara dosa-dosa besar setelah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah durhaka dengan kedua orang tua. Sebelum kita menjelaskan dan menerangkan bagaimana bentuk durhaka dengan orang tua dan bagaimana bentuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Baik. Di sana ada sebuah kaidah disebutkan oleh para ulama, idza syara'a Allahu syar'an falam yuhaddid fa yarji ilal uruf. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sebuah syariat dan kemudian tidak dibatasi bagaimana bentuknya, iya, maka itu kembali kepada kebiasaan, kembali kepada budaya, kembali kepada adat istiadat, kembali kepada adat istiadat. Taib. Nah, ketika dalam sebuah masyarakat dia tinggal di Jakarta Barat, ibu ayahnya tinggal di Bogor. Hari raya dia nggak pulang ke Bogor, padahal dia gas mobilnya 1 jam dia tembus ke Bogor, tapi dia nggak pulang ke rumah orang tuanya hari raya. Secara budaya di masyarakat kita di sini, ini anak yang baik atau tidak baik? Hah? Baik atau enggak? Ibu antum tinggal di Bogor, hari raya tuh nggak pulang ke rumah orang tua antum. Atau ada yang mengatakan nggak ada dalil Ustaz hari raya harus pulang ke orang tua. Nah ini belajar lagi. Ada dalil bid'ah itu hari raya pulang ke orang tua. Ada hal-hal yang itu kembali ke uruf. Ketika uruf melegalkan dan menganggap itu adalah hal yang baik, maka itu hal yang baik. Walaupun di sana ada kaidah-kaidah ya, tidak kemudian difahami masing-masing. Sudah ada. Sudah ada. Baik. Wallahu a'lam bishawab, karena sudah ada. Insyaallah kita lanjutkan selesai salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita
Dan tadi saya sebutkan sebuah kaidah yang penting untuk kita ketahui. Apabila Allah mensyariatkan sebuah syariat, kemudian tidak disebutkan batasannya itu berapa, bagaimana, maka kembali kepada Allah. Nah, kalau seandainya dalam sebuah masyarakat dengan perbuatan tersebut dia sudah dianggap berbuat baik kepada kedua orang tuanya, maka dia telah mempraktekkan ayat. Tapi kalau seandainya dalam masyarakat seperti yang saya sebutkan tadi, ada seorang anak sudah berbulan-bulan dia tidak menghubungi orang tua. Walaupun misalnya orang tua dia tinggal di Jakarta, orang tuanya tinggal di Aceh. Orang tuanya punya HP, punya alat komunikasi. Atau orang tuanya tidak punya alat komunikasi, tetapi adik dan abangnya punya alat komunikasi. Dia juga punya alat komunikasi di sini. Berbulan-bulan dia tidak menelpon orang tuanya. Tidak pernah menanyakan kabarnya bagaimana, tidak pernah menanyakan kesehatannya, dan seterusnya. Nah, ini secara kebiasaan atau budaya di masyarakat, anak ini sudah dianggap anak yang berbuat jelek kepada kedua orang tuanya. Jelas ya? Hadis yang kemudian selanjutnya, atau hadis selanjutnya, Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada sahabatnya, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kutunjukkan kepada kalian dosa di antara dosa-dosa yang besar? Rasulullah SAW menyebutkan poin yang pertama, ya, adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang kedua kata Rasulullah, uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ayat yang kita sebutkan tadi, poin yang pertama tauhid, poin yang kedua berbuat baik kepada kedua orang tua. Adapun dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan daripada kebalikan di pada ayat. Kalau ayat menyebutkan perintah, kalau hadis menyebutkan tentang larangan. Larangan yang paling terbesar Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya adalah berbuat syirik. Kemudian dosa setelah syirik Allah menyebutkan durhaka kepada kedua orang tua. Karena ini bertentangan dengan nas, dan yang kedua bertentangan dengan akal sehat. Yang ketiga bertentangan dengan hati nurani. Jadi bukan hanya bertentangan dengan dalil, bukan hanya bertentangan dengan Quran, bukan hanya bertentangan dengan sunnah, tetapi akal dan hati nurani kita juga menyelisih itu sebenarnya. Ini menunjukkan memang akal yang dia punya itu tidak digunakan. Hati yang Allah Subhanahu wa taala berikan tidak dia manfaatkan. Karena orang yang punya akal sehat, dia tidak akan pernah menyakiti orang yang telah berbuat baik kepadanya, terlebih kedua orang tuanya. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika datang seorang laki-laki kepada beliau berkata, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling saya harus berbuat baik kepada mereka? Rasulullah SAW mengatakan istrimu. Rasulullah tidak mengatakan kepala kantormu. Rasulullah SAW tidak mengatakan kepala desamu. Rasulullah tidak mengatakan orang yang menyekolahkanmu. Tapi kata Rasulullah SAW, ummuk, ibumu. Kamu harus berbuat baik pertama kali di antara semua manusia, tentunya setelah Rasulullah SAW. Kemudian sahabat ini bertanya, qala thumma man? Siapa lagi ya Rasulullah setelah saya berbuat baik kepada ibu saya? Kemudian Rasulullah mengatakan ummuk, ibumu, 2 kali disebut langsung. Kemudian ditanya lagi oleh sahabat ini, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ketiga kalinya Nabi SAW mengatakan ummuk, ibumu. Baru ketika selanjutnya dia bertanya, thumma man ya Rasulullah? Qala abuk. Para hadirin dan hadirat, kenapa hak ibu itu 3 kali disebutkan oleh Rasulullah SAW, kemudian baru setelahnya beliau menyebutkan hak bapak? Karena ibu itu pengorbanannya jauh lebih besar daripada pengorbanan seorang bapak. Pengorbanan seorang ibu tidak dilihat dimulai ketika dia disekolahkan di TK yang paling top di Jakarta Barat ini, atau dia disekolahkan di SD, di SMP, di SMA yang paling terbagus di DKI Jakarta.
Ibumu telah berbuat baik kepadamu semenjak dia mengandungmu dalam perutnya. Bukan 1 hari 2 hari dia merasakan kesakitan. Bukan 1 hari 2 hari dia tidak bisa tidur. Bukan 1 hari 2 hari dia tidak bisa makan. Bukan 1 hari 2 hari dia gelisah. 9 bulan dia dalam keadaan kegelisahan. 9 bulan terkadang dia nggak bisa tidur, tidak nyenyak tidur. 9 bulan kadang dia nggak selera makan. Beraneka ragam hal-hal yang dihadapi ketika dia mengandung kita dalam perutnya. Apakah dia pernah mengeluh? Apakah dia pernah mengeluh? Dan justru dia akan selalu menjaga agar bagaimana kita bisa hidup dalam kandungannya. Dokter menyarankan ibu tidak boleh banyak gerak. Ibu harus tidur di ranjang ibu. Terkadang berbulan-bulan dia tidur di ranjangnya demi kita hidup. Tetapi subhanallah, kita berkeluarga terkadang 10 orang. Kita punya ibu 1 orang. 10 orang anak yang dia miliki, walaupun dia tidak pernah ucapkan dengan lisannya, tapi dalam hatinya dia berpikir, kapan ibuku meninggal? Kapan ibuku mati? Yang namanya orang tua pasti akan mati. Allah. Kita punya 10 semua sehat-sehat. Dan mungkin 10 semua punya uang. Kalau seandainya dia tidak punya waktu, mungkin dia bisa menyewa seorang perawat untuk menjaga ibunya. Tetapi dalam hatinya, kapan ibuku meninggal? Ini harus kita perhatikan para hadirin dan hadirat. Sementara ibu kita, dia berpikir bagaimana anak saya bisa hidup. Itu yang dia pikirkan siang dan malam. Dan ketika tiba waktu kita harus dikeluarkan dari perutnya, itu antara hidup dengan mati. Hidup dengan mati. Bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang, itu hal yang sulit. Hidup dan mati. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika diceritakan kepada beliau seorang laki-laki yang berasal dari negeri Yaman, dia gendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah, kemudian dia tawafkan ibunya di Ka'bah. Kemudian dia berkata, wah ibuku, aku adalah kendaraan untuk dirimu. Sehingga membuat orang kagum. Ya, bagaimana pengorbanan anak ini kepada ibunya, dia gendong ibunya dari negeri Yaman. Kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia belum bisa membalas kebaikan ibunya. Dia belum membalas. Padahal begitu besar pengorbanannya. Kata Umar bin Khattab, desahan nafas yang dikeluarkan oleh seorang wanita, oleh seorang ibu ketika dia akan melahirkan kita, itu tidak bisa kita balas dengan apapun. Walaupun Anda telah membangun rumah yang megah untuk ibu Anda, walaupun Anda telah memberikan mobil yang mewah kepada ibu Anda, walaupun Anda menyewa seorang perawat yang selalu membersihkan kotorannya, itu semuanya belum bisa untuk membalas satu nafas yang mereka keluarkan antara hidup dan mati ketika kita lahir di muka bumi ini. Kecuali kata Rasulullah SAW, kalau engkau mendapatkan ibu engkau ke dalam keadaan menjadi budak, kemudian kau beli dan kau merdekakan, baru engkau bisa membalas perbuatan ibumu. Tapi itu sesuatu yang nggak mungkin. Sesuatu nggak mungkin terjadi para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita berkata, ibu saya dulu mendolimi saya. Ketika saya sekolah nggak pernah diberikan jajan, teman-teman semua punya jajan, saya kok nggak diberikan jajan. Ayah saya dulu nggak membelikan saya motor, sementara dia mampu beli motor, tetapi teman-teman saya punya motor yang nggak pernah dia mendolimi saya. La haula wala quwata illa billah. Anda hanya melihat ya nikmat pengorbanan ibu dan ayah Anda hanya cuma sekedar jajan, cuma sekedar motor yang dia beli ataukah tidak. Anda tidak menyadari bagaimana dia mempertahankan hidup dan mati ketika dia akan mengeluarkan kita dari perutnya. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami penyakit ginjal, penyakit batu di ginjal. Keluar dari kemaluan kita, batu kecil sekali, kecil. Atau kita pernah melihat orang meraung mengeluarkan batu dari kemaluan, kecil. Lah ini kepala manusia keluar dari perutnya. Kita bisa bayangkan bagaimana sakit. Itulah yang harus selalu terpandang dalam benak dan pikiran kita, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Terlebih Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, dan ini merupakan sebuah nikmat sebenarnya.
Ini merupakan sebuah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur ibu kita. Allah memanjangkan umur bapak kita. Dalam keadaan dia sakit-sakitan. Dalam keadaan dia sulit hidup dengan umur dia sudah begitu tua. Terkadang sebagian ingatannya sudah hilang. Terkadang bisa saja dia sudah pikun total. Ini sebenarnya nikmat untuk kita para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Karena ini merupakan jalan yang paling besar. Ini jalan yang paling cepat akan mengantarkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan jangan sempat terfikir dalam benak kita, ya Allah jangan pertemukan saya dengan ibu dan ayah saya yang sudah pikun, yang terkadang dia beol di sembarangan tempat. Ya Allah, jangan pertemukan saya, itu musibah buat saya. Na'udzubillah. Itu bukan musibah para hadirin, justru itu merupakan jalan menuju surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, raghima anfu, thumma raghima anfu, thumma raghima anfu. Celaka kata Rasulullah. Kemudian dikatakan, siapa yang celaka ya Rasulullah? Nabi mengatakan, man adraka walidai, seseorang mendapatkan kedua orang tuanya dalam keadaan tua, atau satu di antara keduanya dalam keadaan tua, tetapi tidak bisa membuat dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibunya dalam keadaan sakit-sakitan, ibunya rindu dengan anaknya, dia telepon, "Nak, pulang nak. Ibu rindu sama kamu. Ibu ingin engkau memberikan engkau suap makanan ibu. Ibu ingin engkau memberikan obat kepada ibumu, nak. Pulang nak." Kemudian kita berkata, mohon maaf Umi, mohon maaf Ibu, istri saya ya sudah ada agenda untuk liburan dengan anak-anak bulan ini. La haula wala quwata illa billah. Walaupun terkadang ibu kita, dia tidak mengungkapkan rasa kecewanya, dia nggak mengungkapkan rasa sedihnya, tetapi dia mengatakan, terima kasih anak, mudah-mudahan kamu sehat ya. Ditutup teleponnya, tapi dalam hatinya dia begitu sedih. Para hadirin dan hadirat rahimani. Orang tua mana yang tidak sedih? Dia rindu dengan kita. Ya, dia nggak menginginkan kita belikan mobil untuk dia, itu nggak dia inginkan lagi. Dia tidak ingin kita memberikan dia kepada rumah, itu dia tidak inginkan. Dia ingin kita bisa bersamanya. Dia ingin kita bisa makan bersamanya. Oleh karena itu jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa ibu dan ayah kita. Di situ kita baru menyesal. Di situ baru kita menangis. Di situ kita berharap Allah menghidupkan kembali ibu kita supaya kita bisa berbuat baik kepadanya. Maka jangan tinggalkan. Jangan biarkan kesempatan ini begitu saja berlalu. Jadikan masa-masa tua orang tua kita, ia akan mengantarkan kita dalam surga kalau memungkinkan. Ya sudah, saya mungkin harus stop kerja. Saya harus stop untuk beraktivitas. Saya ingin pulang ke kampung. Saya ingin menjaga ibu saya. Saya ingin menjaga ada orang yang selalu membimbing dia ketika sholat. Jangan sampai ketika dia masa tua, orang mungkin gak akan mengurusi lagi sholatnya. Dia tidak mampu berwudu, dia tidak mengingat sebagian bacaan. Saya harus hadir di sampingnya agar Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya dalam keadaan dia selalu mengerjakan salat. Itu anak yang baik. Itu anak yang tahu berterima kasih pengorbanan kedua orang tuanya. Apalagi para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita harus menyadari apa yang antum dapatkan hari ini dari dunia antum, dari keberhasilan antum. Antum harus menyadari di balik itu ada doa ibu kalian dalam sujud-sujud mereka. Ada doa mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalian hari ini punya istri, punya anak-anak yang cantik, anak-anak yang tampan, anak-anak yang berhasil dari sisi sekolahnya, anak-anak yang baik. Kalian harus menyadari itu ada doa orang tua kita kepada kita selalu. Tetapi terkadang dia nggak pernah mengungkapkannya, dia nggak pernah mengucapkannya. Tetapi dia selalu akan mendoakan anaknya. Ini harus kita tanamkan pada diri kita, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita sebagai seorang manusia yang punya akal, kita sebagai seorang muslim yang punya agama, kita sebagai seorang manusia diturunkan Alkitab.
tentunya kehidupan kita tidak sebagaimana kehidupan orang-orang yang jauh dari agama. Orang tua kalian minta pulang, pulang. Sesibuk apapun, pulang. Sebanyak apapun aktivitas orang tua minta pulang, pulang. Disitulah keberkahan yang akan Allah berikan. Ridho Allah ma ridho walidain. Ridhonya Allah dengan ridho kedua orang tua. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Di sini saya akan membaca bagaimana kehidupan para salaf. Kehidupan para ulama kita terdahulu. Iya. Mereka begitu menjaga kedua orang tua. Biasa. Kalau kita cerita sibuk, kita nggak sesibuk mereka. Kalau kita menceritakan kedudukan, mereka lebih jauh tinggi kedudukannya dibandingkan kita. Kalau dianggap sebagai orang berilmu, mereka jauh lebih berilmu dibandingkan kita. Di antara ulama-ulama yang sangat populer dan terkenal, mereka ya birru walidain, di antaranya adalah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Dan beliau selalu mendoakan kedua orang tuanya. Beliau selalu memohon ampun kepada kedua orang tuanya. Bahkan setiap bulan beliau menginfakkan 20 dinar yang dia niatkan untuk orang tuanya yang sudah menikah. Itu beliau lakukan setiap bulan. Tidak pernah beliau lupa untuk mensedekahkan harta yang dia niatkan kepada kedua orang tua. Sampai-sampai beliau berkata, rubbama dhahabtu biha ilal majlis Umar bin Dzar. Jadi Abu Hanifah, beliau ulama besar kan? Beliau ulama besar. Beliau imamnya mazhab. Tetapi ibunya beliau ini tidak percaya sama anaknya. Dia nggak percaya sama anaknya. Jadi kalau ada urusan keagamaan, urusan fikih, dia nggak tanya sama anaknya. Dia tanya kepada Umar bin Dzar. Umar bin Dzar ini dari sisi keilmuan sangat jauh dengan ibunya dengan Abu Hanifah. Tapi karena Abu Hanifah dia berusaha untuk menuruti apapun yang diinginkan oleh ibunya, dia antar ibunya untuk bertanya kepada siapa? Umar bin Dzar. Paham maksudnya ya? Dan terkadang ibunya mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, pergi berangkat bertanya kepada si fulan. Tanya kepada Umar bin Dzar, apa hukumnya masalah ini? Berangkat Abu Hanifah. Beliau sebenarnya bisa menjawab. Beliau tahu hukum fikihnya. Beliau ulama mazhab. Tapi ibunya tetap nggak mau menerima, kecuali kalau dijawab oleh Umar bin Dzar. Subhanallah. Sampai-sampai disebutkan, rubbama amaratni an adhaba ilaih was'aluhu an mas'alatin fa'ati wadhkuruha lahu. Iya, ketika ibuku memerintahkan aku untuk bertanya, aku akan datangi dia. Dan kemudian aku akan membawa jawaban kepada ibu. Dan juga disebutkan dari Sa'id ibnu Musayyib, ya, atau dari Abi Burdah radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan, inna rajulan min ahlil Yaman. Ada seorang laki-laki dari negeri Yaman yang dia membawa ibunya di lehernya, seperti kita sebutkan tadi. Faja'ala yatufu biha haulal bait. Dan kemudian dia mulai mentawaf ibunya di Ka'bah. Wa yaqul, kemudian dia berkata, innilaha ba'iruha. Sesungguhnya aku ini adalah keledai yang membawa seorang wanita di pundakku. Wa ma hamalatni akthar. Thumma qala atarani jazaituha. Qala Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, la wala bizafratin wahidatin min zafaratil wiladah. Kemudian dikatakan, apakah dia telah berbuat baik, telah dia membalas kebaikan ibunya? Kemudian dikatakan, belum. Satu nafas saja yang dikeluarkan oleh seorang wanita ketika dia menahan rasa sakit ketika bayi itu lahir dari perutnya, belum cukup apa yang telah dilakukan oleh laki-laki yang dari Yaman ini. Dia gendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah. Kira-kira berapa lama jarak antara Mekah dengan Yaman? Kalau saya tidak salah, itu perjalanan mobil di zaman sekarang itu 1 hari 1 malam perjalanan mobil. Yang naik mobil saja di mobil yang nyaman, yang ada AC-nya, kursinya empuk, kadang kita capek, lelah. Iya, apalagi harus menggendong ibunya. Tetapi kata
beliau radhiyallahu taala belum muncul. Dan juga di sini disebutkan para hadirin dan rahimani wa rahimakumullah. Karena Haywah ibnu Shuraih, kajiannya sampai jam 8 selesai atau jam 8 selesai semuanya? Baik, saya baca sedikit lagi, kita buka sesi tanya jawab, tentunya sebatas kemampuan yang saya katakan. Karena Haywah ibnu Shuraih, Haywah ibnu Shuraih ini seorang ulama. Yaq'udu fi halaqatihi yu'allimun nas. Dia punya majelis. Yang majelisnya itu dihadiri oleh para ulama. Dihadiri oleh orang yang banyak. Fataqulu lahu ummuh. Ya, kemudian ibu berkata kepadanya, "Qum ya Haywah. Wahai anakku, berdiri, bangun. Ya, berikan makanan kepada ayam-ayammu." Coba untuk bayangkan. Hah? Beliau adalah seorang ulama besar, sedang mengajarkan ilmu di hadapan murid-muridnya. Kemudian tiba-tiba ibunya berteriak, "Ya Haywah, qum, bangun. Sudah cukup, kasih makanan buat ayammu." Apakah pernah ada riwayat beliau menghardik ibunya? "Ibu, ini majelis ilmu, Ibu, majelis ilmu. Hormat sedikit engkau wahai ibuku dengan majelis ilmu. Itulah sebab karena kejahilanmu, makanya engkau nggak tahu bagaimana mulianya majelis ilmu." La haula wala quwwata illa billah. Iya, bukan itu yang diucapkan oleh beliau, tetapi beliau meninggalkan majelis ilmu dan beliau pergi berangkat untuk memberikan makanan untuk ayam ibunya. Subhanallah. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah lebih mengedepankan janji dengan istri untuk pergi ke mall dibandingkan dengan panggilan ibu kita. Padahal ibu kita memanggil kita karena perkara yang sangat darurat, perkara yang sangat penting. Karena kita tahu orang tua itu nggak suka dia merepotkan anaknya. Ya, sesakit apapun dia, terkadang kalau dia mampu dia lakukan. Kenapa dia menghubungi kita? Karena memang sudah sangat sekarat. Makanya dia menghubungi kita. Demikian yang kita ketahui dari ibu-ibu kita atau ayah-ayah kita. Dia nggak ingin merepotkan anaknya. Tidak ingin mengurangi kesenangan cucunya, menantunya. Maka disinilah kita harus mempraktekkan ilmu yang kita miliki para hadirin. Mana yang lebih mulia, pergi ke mall ya atau mengajarkan ilmu agama? Mana yang lebih mulia? Tentunya mengajarkan ilmu agama. Bahkan pernah di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang waktu itu beliau ingin berjihad, berhijrah. Ada riwayat menyebutkan berjihad, ada riwayat menyebutkan dia berhijrah ke kota Madinah. Ya, dan ini merupakan kisah yang berbeda-beda dan orang yang berbeda-beda. Ketika dia akan berangkat jihad atau ketika dia akan berhijrah, Rasulullah SAW mengatakan, "Apakah ibumu masih ada?" Kemudian dia berkata, "Iya wahai Rasulullah." Rasulullah mengatakan, "Kepada ibumu lah engkau harus berbuat baik." Apalagi cuma ingin merantau ke Jakarta, ingin mencari uang. Yang terkadang uang bisa dapat dan bisa tidak dapat. Kemudian dia tidak meminta izin kepada orang tuanya, bahkan orang tuanya sudah melarang, tetap dia berangkat. Makanya terkadang merantaunya kita nggak sukses-sukses. Merantaunya kita nggak berhasil-berhasil. Dari semenjak merantau sudah 30 tahun, kere-kere terus. Kenapa sebabnya? Ridho orang tua tadi. Ridho Allah ma ridho walidain. Ridhonya Allah dengan ridho kedua orang tua. Juraij, seorang laki-laki soleh yang dikenal di zaman Ahlul Kitab atau di zaman kisah Bani Israel. Laki-laki yang sangat taat kepada Allah. Dia sedang sholat, ibadah, bukan sedang melakukan perkara yang mubah. Sedang sholat, ibadah. Ibunya memanggilnya, "Ya Juraij." 3 kali dipanggil oleh ibunya. Kemudian Juraij tidak menjawab. Ibunya berkata, "Ya Allah, berikanlah ujian kepada anak saya ini, ya Allah." Dan ternyata Allah mengabulkan doa ibunya Juraij. Ada seorang wanita pelacur yang dia mengajak Juraij berzina dan ternyata Juraij tidak mau. Kemudian dia mengajak seorang pengembala kambing berzina. Kemudian dia berkata, "Juraij telah berzina dengan saya." Doa seorang ibu. Walaupun terkadang dia nggak menulis status di WA-nya, "Saya telah doakan anak saya kejelekan." Enggak. Itu yang kita khawatirkan.
Yang namanya manusia, ketika kita membuat sakit hati dia, sadarkah ataukah tidak sadarnya gitu, dia berdoa, ya Allah, kenapa anak saya begini ya. Kalau sempat dia berkata, persulitlah urusannya ya Allah. Tidak ada hijab doa ibu kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun aktivitas kita, apapun yang kita lakukan, minta ridho dari orang tua. Jangan baru kenal dengan seorang laki-laki, jangan baru kenal dengan seorang wanita di Facebook, baru mengenal seorang wanita di media sosial, kemudian ibunya berkata, nak, jangan kau nikah dengan dia, nak. Kita nggak tahu siapa dia, siapa orang tuanya, siapa bapaknya, siapa ibunya, dari mana dia berasal. Mabuk sudah. Ya, karena memang hubungan-hubungan terlarang itu terkadang akan membawa kejelekan. Bukan terkadang, pasti membawa kejelekan. Dia tinggalkan ibunya yang sudah bertahun-tahun membesarkan dia. Dia tinggalkan ayahnya yang sudah membiayai dirinya. Demi seorang wanita yang baru dia kenal di Facebook, tak apa jasa wanita tersebut kepadanya. Dan banyak orang-orang seperti ini, para hadirin, hubungannya tidak banyak. Bukan satu kasus, sekian banyak kasus pernikahan yang disertai dengan cinta, bahkan kawin lari karena nggak diridhoi oleh orang tuanya, ternyata baru beberapa bulan sudah cerai. Itu kebenaran hadits Rasulullah. Ridhollah ma ridho walidain, ridhonya Allah, ridho kedua orang tua, apapun yang kalian lakukan. Bukan yang pertama kali diajak musyawarah istri, bukan pertama kali diajak musyawarah ustadznya, bukan pertama kali diajak musyawarah temannya. Ajak musyawarah pertama adalah ibu kita. Kita butuh doanya dia, kita butuh ridhonya dia, karena itu merupakan kunci keberhasilan seseorang. Tapi kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dari Zainal Abidin yang beliau cukup dikenal sebagai orang yang sangat berbuat baik dengan ibunya. Hatta qila lahu, sampai-sampai dikatakan kepadanya, innaka min abarrin nas bi ummik. Engkau adalah orang yang paling berbuat baik kepada ibumu. Walasna naraka takul ma'aha fi sahfatin. Dan kami tidak pernah melihat engkau makan bersama ibumu. Padahal engkau adalah orang yang paling berbuat baik sama ibumu. Kenapa? Paham ya? Jadi beliau ini dikenal orang yang paling berbuat baik kepada ibunya, tapi nggak pernah makan sepiring. Kemudian dia berkata, aku takut ketika aku makan sepiring dengan ibuku, ibuku ingin mengambil makanan, tapi tanganku duluan dibandingkan tangan ibuku. Aku takut ibuku tergores hatinya. Sebab segitu hati-hatinya mereka untuk tidak menyakiti kedua orang tua. Karena mereka khawatir dengan hadisnya Rasulullah, ridhallah maridha walidain. Berarti kebalikan dari hadis ini, murkanya Allah dengan murkanya kedua orang tua kita. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat, sebelum saya tutup, ada satu nasihat penting mungkin untuk saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Seperti yang saya sebutkan tadi, antum beraktivitas, antum sudah merantau, antum sudah bekerja, tetapi kerjaan antum gak pernah berhasil, selalu bangkrut, selalu rugi, gak pernah berhasil. Begitu juga dalam antum berumah tangga, baru menikah 2 tahun, 3 tahun cerai, nikah lagi, cerai lagi. Misalnya, atau antum belajar menuntut ilmu bertahun-tahun, tapi gak paham-paham dengan ilmu. Koreksi diri. Mungkin ada doa yang tanpa kita sadari ibu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita pernah menyakiti hatinya, karena kita pernah mendoliminya. Maka hal yang pertama kali harus kita lakukan, beristighfar kepada Allah, dan tidak perlu malu. Apa yang kita malukan, kita minta maaf sama ibu kita. Ibu, jangan cuman sekedar salam. Saya sudah salam sama ibu saya setiap hari raya, saya sudah salam sama ibu saya setiap saya pulang. Apa salahnya kita sebagai seorang anak? Wah ibu, saya sadar saya dulu di masa muda mungkin banyak hal-hal yang saya lakukan kepada engkau, wah ibu.
Banyak hal-hal yang membuat engkau sakit hati dengan perbuatanku, ibu. Maafkan saya, ibu. Maafkan saya. Mungkin ada doa-doa yang engkau sadar atau tidak sadar engkau meminta kepada Allah, ya, yang itu mungkin membuat sebab saya begini ya ibuku. Maka tariklah doa tersebut. Mohonlah kepada Allah mengampuni dosa. Harus ada evaluasi yang harus kita lakukan. Ya, karena keberhasilan seseorang ternyata di balik itu ada doa seorang ibu. Bahkan kalau kita mempelajari sejarah Imam Syafi'i, Imam Malik, Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, dan beberapa ulama-ulama besar yang mereka tumbuh dalam keadaan yatim, kesuksesan dan keberhasilannya mereka, ada wanita-wanita hebat di belakang mereka. Dan tidak lain, mereka juga adalah orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya atau kepada ibunya secara khusus. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di malam hari ini bisa memberikan pelajaran untuk saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya, ya, yang masih memiliki ibu dan masih memiliki ayah hari ini. Bersyukurlah kepada Allah, ini merupakan nikmat yang sangat besar, dan jadikanlah itu sebagai jalan dan peluang untuk mengumpulkan sebanyak mungkin kebaikan yang mudah-mudahan itu akan menjadi bekal untuk kita kelak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ya, mungkin waktu yang tersisa saya akan menjawab beberapa soal, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya. Apakah benar dia berbagai tahapnya? Kemudian banyak kamu mengisi data, kemudian betul sekali. Kenapa? Karena aku pelit sekali ini. Aku dulu kan kita tidak melakukan, anakku pelit sekarang dari menikah. Kemudian Rasulullah kan berhasil anak bahwa kamu dan ini bapak ini kan menunjukkan bahwa biasa. Bahkan kalau kita perhatikan bapak yang membunuh ya. Apa? Kira-kira ada hak juga ada. Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, itulah hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah sesuatu yang diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau. Ketika beliau ditanya oleh sahabat tadi, "Ya Rasulullah, siapa orang yang harus saya paling berbuat baik? Ibumu, 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 dan bapakmu." Taib. Ini nas yang telah ternaskan dari Nabi SAW. Dan yang kedua, ada sesuatu perkara, dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Terkadang bisa masuk logika kita, masuk akal kita, dan ada terkadang sesuatu yang tidak masuk akal dan logika kita. Dan ketika tidak masuk akal dan logika kita, maka kita harus berkata, saya mengimani seluruh apa yang datang dari Allah, dan saya mengimani seluruh apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari hadis-hadis yang sahih, tetapi saya tidak tahu apa makna di balik itu semuanya. Tetapi saya yakin segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya adalah hak. Yang ketiga, hikmah yang disebutkan oleh sebagian ulama kita ketika mensyarah hadis ini, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dan saya juga yakin seluruh bapak-bapak di sini sepakat
Ya, orang yang paling berjasa dengan orang tua. Kita posisikan dulu, kita bukan sebagai seorang ayah, kita bukan sebagai seorang suami, tapi kita posisikan diri kita sebagai seorang anak. Siapa orang yang paling berjasa kepada kita? Siapa yang selalu menjaga kita? Siapa yang selalu intent dalam berkomunikasi dengan kita? Bahkan tidak sedikit hari ini bapak-bapak ketika dia punya masalah sama anaknya, itu biasanya lewat siapa disampaikan? Lewat siapa kira-kira? Lewat ibunya. Dek, atau fulana, kasih tahu sama abang, jangan bandel-bandel. Kasih tahu sama abang kalau bawa motor jangan ngebut-ngebut. Kasih tahu sama abang kalau jajan yang dikasih 1 bulan cukup, jangan 10 hari udah habis jajan. Ini kan kondisi bapak ya. Betul nggak kira-kira? Ada bapak-bapak seperti ini di sini? Mudah-mudahan nggak ada. Nah, kalau ada bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon maaf. Saya mohon maaf sekali, mohon maaf. Kalau kondisi kita seperti ini, maka kita gagal menjadi seorang. Kenapa gagal? Darah daging kita, kita nggak bisa membangun komunikasi dengan darah daging kita. Coba kita bayangkan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan diskusi dialog ayah itu lebih banyak daripada dialog diskusi seorang ibu dengan anak. Padahal ibu lebih sering di rumah. Ini ada isyarat dari Allah. Wahai ayah-ayah, wahai bapak-bapak, sesibuk apapun kalian punya tanggung jawab yang sangat besar kepada anak keturunan kalian. Allah menceritakan tentang kisah Nabiullah Ibrahim berdiskusi dengan putranya. Ya bunai inni ara fil manam anni adbauka fandur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih engkau. Coba bayangkan. Mimpi, memang betul mimpinya Nabi adalah wahyu. Tetapi yang kita ingin cerita di sini komunikasi. Komunikasi yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim itu sangat luar biasa dengan anak-anaknya. Sampai-sampai Allah ceritakan dalam Al-Quran. Dan kemudian anaknya menjawab, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, lakukankah apa yang Allah perintahkan kepadamu dan engkau akan mendapatkan aku termasuk orang-orang yang bersabar. Subhanallah. Diskusi ayah dengan anak. Begitu juga diskusi Luqmanul Hakim dengan siapa? Dengan anaknya. Ya bunai la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Juga diskusi Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf beliau ceritakan mimpinya sama ayahnya. Kenapa? Karena ada kedekatan antara ayah dengan bapak tadi. Lagi mana mau dekat? Si bapak Senin sampai Jumat kerja, balik di Jakarta. Pergi kerja, anaknya belum bangun tidur, pulang kerja anaknya sudah tidur. Hari Sabtu Ahad ada yang naik mancing, ada yang naik sepeda. Kapan yang mau bertemu sama anaknya? Jangan-jangan bisa-bisa nanti bapaknya dipanggil om sama anaknya. Ini hal yang kita anggap sepele, hal yang kita anggap enteng, tapi ini memberikan dampak yang jelek untuk anak-anak kita. Gak ada komunikasi. Ayah sama anak tidak ada komunikasi. Iya, makan satu meja, masing-masing sibuk dengan kesibukannya. Di antara anaknya ke sekolah, wala pernah berbicara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sakit, kemudian didatangi oleh Fatimah radhiyallahu taala anha, berdiri bangun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut putrinya. Wahai putriku, ada komunikasi. Kemudian Fatimah berkata, wahai ayahku, begitu besar ujian yang kau menimpa engkau ya Rasul. Ujian demi ujian selalu silih berganti mendatangi engkau wahai ayahku. Kemudian kata Rasulullah, wahai putriku, jangan kau khawatir. Setelah ini ayahmu tidak pernah lagi merasakan kesakitan. Setelah ini ayahmu akan berada dalam surga. Seakan-akan itu yang dipesankan oleh Nabi. Syahid ingin kita cerita komunikasi. Ya, jadi jangan sampai kita nanti, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ketika anak kita menjadikan teman sepergaulannya menjadi teman curhatnya dia. Disitulah rusaknya anak. Kalau seandainya teman gaulnya baik, ya alhamdulillah. Tapi teman gaulnya pecandu narkoba,
Teman gaulnya penzina. Teman gaulnya bisa saja naudzubillah orang yang suka sesama jenis. Atau yang semisalnya. Dia punya masalah, dia punya problem. Yang seharusnya si bapak adalah tokoh yang tempat dia curhat, tapi dia nggak pernah berkomunikasi dengan bapak. Disitulah awal kerusakan anak yang kita miliki. Oleh karena itu bapak-bapak semuanya, harta yang bapak-bapak cari sebenarnya untuk anak Anda. Ya, dan harta yang Anda berikan itu tidaklah atau tidaklah lebih besar daripada waktu yang Anda harus berikan. Sebenarnya waktu itu jauh lebih berharga daripada harta yang Anda berikan kepada anak. Jadi para hadirin, kita kembali kepada nanti soal kita hari ini. Kita lihat posisi kita sebagai seorang anak. Kenapa Rasulullah menyebutkan 3 kali? Karena si ibu dia hamil. Bapak hamil nggak? Bapak kan nggak hamil deh. Selesai isi air udah selesai dia. Kan begitu. Tapi yang merasakan itu adalah ibu. Iya. Kemudian antara hidup dan mati, ketika dia akan mengeluarkan kita dari perutnya siapa? Ibu juga. Ketika menyusui itu sakit loh bapak dan ibu. 2 tahun dia harus menyusui anaknya, sakit nggak? Sakit. Siapa yang tiap malam bangun tidur untuk mengganti popok anak bayinya siapa? Siapa biasanya? Si bapak mungkin kalau anaknya, Dek, ini kan abang kan banyak kerjaan besok, ya kita jangan sekamar dulu ya, abang pindah kamar dulu. Ini bahaya besok kalau nggak kerja. Kan gitu. Jadi secara pembahasan atau dari sisi hal yang dimaklumi, ibu itu jauh lebih besar jasanya kepada seorang anak. Makanya semakin besar jasa dia, maka semakin besar pula hal yang harus kita berbuat baik kepadanya. Itulah keadilan yang datang dari agama kita, syariat yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Namun bukan berarti si bapak nggak ada hak yang harus dihormati, tidak. Rasulullah mengatakan abuk, Rasulullah nggak mengatakan istrimu, enggak. Rasulullah nggak mengatakan anakmu, enggak. Rasulullah nggak mengatakan gurumu, ustadzmu, enggak. Tapi kata Rasulullah abuk, bapak. Jadi bapak juga punya hak. Dan hadis yang disampaikan oleh bapak tadi, anta wa maluk li abik, adalah hadis yang sahih. Kamu dan bapakmu kamu dan hartamu adalah milik bapak. Dan para ulama mereka menerangkan bahwasannya engkau dan hartamu lebih berhak lagi dimiliki oleh ibumu. Yang bapak disebut 1 kali berhak kepada harta dan anaknya, apalagi ibunya lebih berhak kepada harta dan dirinya. Wallahu taala alam bissawab. Saya baca ini kertas. Mohon nasihat untuk mengajari pasangan kita agar pasangan kita bisa menerima kedua orang tua kita dengan ikhlas dan bisa berbuat baik kepada mereka, terlebih orang tua yang sudah sepuh dan hanya kita anak yang tersisa. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang saya sebutkan tadi, jangan mencari pasangan hidup itu di media sosial. Jangan. Ya, berapa banyak kasus yang terekspos di media sosial. Dia kenalan dengan seorang wanita namanya perempuan, fotonya juga perempuan, ya, dan KTP-nya juga perempuan karena bisa KTP dimanipulasi. Setelah menikah, malam pengantin baru ternyata perempuan abal-abalan, laki-laki. Sering itu terjadi. Makanya media sosial itu bukan tempat cari jodoh. Orang tua itu punya firasat sama anaknya, punya firasat. Maka mintalah keridhaan dari kedua orang tua Anda sebelum Anda menikah, sebelum Anda menentukan pasangan hidup Anda. Jangan sampai istri yang Anda punya justru menghalangi Anda untuk berbuat baik kepada kedua orang tua Anda. Buat apa kita menikah seorang wanita yang wanita tersebut menjauhkan kita dari surganya Allah? Buat apa? Wanita-wanita yang seperti ini, para hadirin dan hadirat, kalau memang sudah tidak bisa dinasehati, parkirkan. Kalau sudah tidak bisa dinasehati, parkirkan. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah diminta oleh bapaknya Umar bin Khattab untuk menceraikan istrinya, diceraikan oleh bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Namun para ulama ketika menerangkan hadits ini harus dibedakan antara bapak seorang Umar bin Khattab dengan bapak biasa. Karena bisa saja bapak-bapak biasa dia memerintahkan anak yang menceraikan,
anaknya menceraikan istrinya tadi, hal-hal yang terkadang tidak syar'i. Tapi kalau Umar bin Khattab dengan pertimbangan yang matang, karena beliau seorang ulama, seorang sahabat. Namun apapun itu, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, carilah istri yang istri itu dia adalah sayang sama ibu kita seperti dia sayang sama kita. Ya, maka perkenalkan dulu dengan orang tua kita. Ya, atau kalau bisa kita suruh orang tua kita memilih calon istri untuk kita, agar bisa nyatu. Karena pernikahan itu bukan nikah antara A dengan si B, tapi pernikahan itu adalah hubungan antara keluarga dengan keluarga. Berapa banyak seorang anak yang tadinya Masya Allah dengan kedua orang tuanya, tetapi ketika dia salah memilih istri, ya, memberikan uang untuk orang tuanya takut-takut. Kasih uang untuk orang tuanya takut. Uang dia yang kerja, istrinya cuman tinggal di rumah, takut kasih uang sama orang tuanya. Gimana nih kira-kira? Iya, maka ini bukan wanita yang baik. Wanita yang baik seperti yang saya sebutkan tadi di awal pembahasan kita, bagaimana kita berbuat baik kepada manusia, itulah dampak yang akan Allah berikan kepada kita. Ketika Anda adalah seorang wanita yang menginginkan kebaikan kepada suami Anda, justru Anda memberikan peluang kepada suami Anda untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, karena ini merupakan jalan yang terbesar menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Saya pernah didolimi oleh saudara saya, kemudian saya mendoakan keburukan agar hartanya diambil. Ternyata dosa saya dikabulkan, kemudian saya menyesal. Apa yang harus saya lakukan? Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, ya perlu untuk kita ketahui, apakah kita boleh mendoakan kejelekan kepada orang yang pernah mendolimi kita? Kalau seandainya dikatakan boleh. Sebagaimana Muad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah mendoakan kejelekan kepada seseorang yang mendolimi beliau. Sampai-sampai disebutkan dalam kisah, laki-laki yang mendolimi Muad bin Jabal di masa tuanya, dalam keadaan bulu matanya itu sudah jatuh. Saking tuanya, sampai bulu matanya sudah seperti jenggot di matanya tadi, saking tuanya. Dan kerjaan laki-laki ini dia mengganggu perempuan yang lewat di pinggir jalan. Subhanallah. Di masa tuanya itu kerjaannya. Dan disebutkan dalam riwayat bahwasanya dia terkena doanya Muad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sisi boleh. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Qur'an, "Fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lisabirin." Kalau seandainya ada orang yang berbuat jelek kepadamu, maka balaslah kejelekan tersebut sebatas dengan kejelekan yang dilakukan kepadamu. Tapi kata Allah, kalau seandainya engkau bersabar, dan sabar itu lebih baik. Ya, kata Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu, semaksimal mungkin kalau ada orang menzalimi kita doakan kebaikan kepadanya. Sebagaimana Nabi kita SAW mendoakan kebaikan kepada orang-orang Taif pada waktu itu yang melempari kotoran Rasulullah. Ya, bahkan anak-anak keluar untuk menghina Nabi kita. Tapi Rasulullah mengatakan, mudah-mudahan ada orang di antara mereka, keturunan mereka, yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesabaran yang harus kita ikuti dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau seandainya sudah menyesal, alhamdulillah sudah cukup. Baik. Tapi nggak usah dikasih tahu sama abangnya. Yang tadinya dia nggak punya masalah sama abangnya, kamu kasih tahu, jangan-jangan kamu kena doa saya. Jadi masalah lebih besar. Paham? Masalahnya jadi lebih besar. Ini dinasihati, hati-hati mendolimi orang dan lain sebagainya. Kita khawatir banyak orang yang mendoakan kita dengan kejelekan ketika kita mendolimi orang. Jelas ya? Saya baca soal yang terakhir, kemudian kita tutup pengajian kita di malam hari ini. Alhamdulillah Ana bisa langsung kebetulan Ana juga tinggal di Aceh, Masya Allah. Tapi di Langsa Ustadz. Ana asli Jakarta, suami asli Langsa. Yang ini tanya, Ana punya sabuh anak agam. Tahu sabuh anak agam? Saya punya seorang putra. Ya, agam itu bukan pemberontak. Agam itu bahasa Aceh anak laki-laki. Agam atau gam. Anak laki-laki artinya. Kebetulan lagi kabur dari Ana karena Ana punya sikap yang terlalu berlebihan, khawatir sama anak agam tersebut. Jadi dia marah dan kasar sama Ana. Ana doa khusus agar dia pulang ke rumah sebelum Ana pulang ke Langsa dalam waktu dekat ini, dan sekaligus mohon doa Ustaz jazakallahu khairan wa anti jazakillahu khairan. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa ya ibu yang meminta agar anaknya bisa kembali. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, terkadang saya nggak maksudkan kepada ibu yang bertanya, tapi sedikit faidah. Terkadang sebagian orang tua yang dia memiliki ekspektasi kepada anaknya terlalu tinggi, akhirnya anaknya dimasukkan pesantren yang termahal kalau bisa. Ya, pesantren SD, SMP, SMA, tujuannya supaya anaknya bisa nanti ke Madinah atau kemana, pulang bisa menjadi ini dan ini dan ini. Ini merupakan cita-cita yang baik, cita-cita yang baik. Iya, cita-cita yang bagus. Namun, para hadirin dan hadirat, kita harus mengetahui, tidak semua anak kadang-kadang punya bakat untuk menjadi apa yang Anda cita-citakan. Dan apa yang telah Anda keluarkan dari harta Anda, mensekolahkan dia di sekolah agama, itu pertama sebuah kewajiban. Yang kedua, itu tidak akan pernah disia-siakan. Kebaikan yang telah Anda lakukan kepada anak Anda mensekolahkan dia agama. Baik, maka hal yang paling baik, hal yang paling bagus, Anda cuman sekadar mengarahkan. Tapi ketika dia masa sudah selesai SMA, SD-nya sekolah agama, SMP-nya sekolah agama, SMA-nya sekolah agama. Ketika dia sudah selesai SMA, dia mengatakan, Abi, Umi, abang ingin jadi dokter. Abi, Umi, abang ingin jadi arsitek. Umi, Abi, abang ingin jadi pilot. Anda cuma arahkan. Ketika dia tetap kekeh dengan apa yang dia ingin, mudahkan. Jangan kemudian Anda usir anak Anda. Saya nggak menyebutkan kepada orang yang bertanya ya. Kadang banyak orang ketika dia punya ekspektasi yang terlalu tinggi kepadanya, tapi salah bersikap. Bersikap. Iya, arahkan ya. Abang pengen jadi dokter ya sudah. Dia pilih kampus-kampus yang mungkin yang paling ringan fitnahnya. Dia cari sekolah-sekolah yang lebih ringan. Namanya anak. Jangankan anak-anak kita, anak orang biasa. Itu guru-guru kita di Yaman, anaknya sudah hafal Bukhari, hafal Sahih Muslim, hafal Quran apa lagi? Orang Arab itu kan biasa hafal Quran ya. Bukhari, Muslim, selesai hafalan semuanya, sudah hilang. Ingin jualan air, ingin berdagang, ya sudah, lepas. Iya. Nah, yang paling terpenting buat kita ajarkan dia tentang kewajiban sholat 5 waktu. Kita ajarkan dia halal dan haram apa yang telah diambil dari sekolah. Ketika dia jadi dokter, dia jadi dokter yang soleh. Ketika dia jadi arsitek yang soleh. Ketika jadi pilot yang soleh. Jelas para hadirin? Karena kalau kita memaksa, kalau dia masih kecil oke. Dia masih SD oke. Tapi kalau dia sudah SMA, apalagi pergaulannya sudah luas, maka arahkan dia. Arahkan abang kan sekolah gini-gini, udah kesana aja. Ya Anda silakan mengarahkan, tapi kalau dia tidak, abang sudah ini keinginan abang, sudah ini keinginan kakak, ya sudah, mudahkan dia. Jangan kita memaksa, karena ketika kita memaksa apa yang kita mau, para hadirin dan hadirat, justru itu akan membuat permusuhan kita dengan anak kita. Akhirnya dia liar, kan nggak ada. Abi, abang nih kayaknya mau jadi pecandu, menjadi agen narkoba, ada? Nggak ada. Dia nggak minta jadi agen narkoba kan? Nggak kan? Dia nggak minta jadi agen perjudian kan? Atau germo, nggak kan? Yang dia minta, saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi arsitek, saya ingin jadi pilot, atau yang semisalnya. Saya ingin berdagang, ya sudah, kasih uang dia modal, biar dia berdagang. Anda arahkan dia. Itu jauh lebih baik daripada kita memaksa, kamu harus jadi seperti ustadz ini, kamu harus jadi seperti syekh ini. Anda silakan mengarahkan, tapi kalau sudah memaksa, ini bukan hal yang baik. Kita takut khawatir terjadilah apa yang tidak kita inginkan. Dan kita harus memahami, dokter itu adalah pekerjaan yang mulia. Rasulullah mengatakan membuang duri di jalanan adalah bagian dari iman. Apalagi membuang penyakit dari badan seseorang, itu akan jauh dan juga bagian dari pahala. Nah, yang kita didik dia menjadi seorang dokter yang soleh dan soleh, jadi dokter yang taat kepada Allah, jadi dokter yang menjaga sholat lima waktu. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Dan sekali lagi saya mohon maaf, mungkin ada kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk saya sampaikan di kajian di malam hari ini. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Saya tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.